Amolongo Nimawitimi. Saya Uswatun Hasanah, guru penggerak dari Kabupaten Mimika. Saya akan berbagi praktik baik saya terkait pelaksanaan kurikulum merdeka di TK Negeri 1 Mimika. Situasi yang saya hadapi di TK Negeri 1 Mimika adalah kurangnya pemahaman para pendidik atau rekan sejawat saya tentang kurikulum merdeka. Kemudian kurangnya kemampuan mereka dalam menggunakan aplikasi atau teknologi informatika untuk dimanfaatkan sebagai pembelajaran. Dari dua hal tersebut, saya menerapkan manajemen resiko, mengubah hambatan atau masalah yang dihadapi ketika program itu akan dilaksanakan, ubah menjadi solusi dan peluang sebagai pengembangan. Kurikulum merdeka itu sangat mudah diimplementasikan karena dengan menggunakan kurikulum merdeka kita bebas. Kita bisa memilih apa yang dibutuhkan, apa yang mampu kita lakukan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Hal yang paling penting perlu diingat dalam melaksanakan kurikulum merdeka adalah kolaborasi. Dalam praktik baik saya ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya dari TK Negeri 1 Mimika. Menganalisis kekurangan dan memanfaatkan sebagai sumber daya. Kekurangan para guru adalah pemahaman tentang IKM. Maka hal ini menjadi peluang sebagai peningkatan kompetensi guru untuk mempelajari IKM di platform Merdeka Mengajar. Kompetensi guru dalam penggunaan IT dengan menganalisis kekurangan tersebut, mengubah masalah menjadi solusi dengan menerapkan manajemen risiko. Kurangnya kemampuan guru dalam penggunaan IT dapat dijadikan sebagai peluang untuk melaksanakan program digitalisasi. Program digitalisasi adalah program pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah Canva. Modul yang kami susun menggunakan aplikasi Canva dan tidak dicetak. Hal ini dilakukan sebagai langkah pengurangan penggunaan kertas. Yang kedua adalah Google Drive. Setiap guru memiliki akun ID belajar yang dapat dimanfaatkan. Penyimpanan berkas pembelajaran atau RPPH dan penilaian serta bahan belajar. Pelaksanaan IKM diawali dengan asesmen diagnostik, yaitu pemetaan kebutuhan dan kemampuan siswa serta kemandirian dengan cara wawancara dengan orang tua di awal tahun pembelajaran. Dan pekan observasi pada anak saat MPLS diawali tahun pembelajaran. Kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah kami sama tapi berbeda, yaitu sama dalam tema dan materi. Akhir pekan pembelajaran, Jumat atau Sabtu, seluruh guru melaksanakan refleksi pada proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil refleksi dijadikan umpan balik untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Singkatnya, modul kami susun bersama-sama, tapi setiap guru menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing. Pembelajaran di kelas juga dilaksanakan dengan pembelajaran diferensiasi. Materi esensial sama, kompetensi yang dicapai berbeda sesuai dengan perkembangan anak. Asesmen yang kami lakukan adalah asesmen otentik. Asesmen yang dilaksanakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Dari asesmen itu kemudian kita dokumentasikan dan kita simpan menggunakan Google Drive akun ID belajar guru masing-masing. Selanjutnya, setiap bulan kami merekap hasil belajar siswa agar kami mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan anak. Penilaian ini kami sebut sebagai penilaian formatif. Selanjutnya, di akhir semester, kami merekap nilai setiap anak yang kami sebut sebagai penilaian sumatif dan dijadikan dasar sebagai penyusunan laporan hasil belajar anak pada setiap semester. Salah satu komponen dalam IKM adalah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pelaksanaan P5 di TK Negeri 1 dilaksanakan dengan tahapan penyusunan panitia, perencanaan proyek, dan pelaksanaan proyek. P5 bukanlah kegiatan pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk, tapi lebih kepada penanaman nilai-nilai Pancasila pada diri anak
untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. P5 di TK Negeri 1 mengambil tema banjir, berdasarkan kondisi kota Mimika yang sering banjir. Kegiatan P5 diawali dengan kegiatan pengenalan, yaitu mengenalkan kepada anak tentang penyebab banjir, mulai dari membuang sampah sembarangan, penggunaan bungkus makanan, dan lain-lain. Pada tahap pengembangan, anak mempelajari tentang botol dan bungkus minuman dalam kemasan. Mereka membaca bagaimana cara membuang dan menggunakan bahan bekas tersebut untuk dijadikan sebuah komoditi yang bisa dimanfaatkan ulang. Kemudian kita sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi dalam mengurangi sampah di sekolah. Dan solusinya adalah dengan membawa bekal ke sekolah menggunakan tempat minum dan tempat bekal dapat mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengurangi banyaknya sampah di sekolah. Banjir karena sampah buang ke itu got berarti banjir, air minum, kiki, bungkusan botol. Terus supaya tidak pakai bungkus bagaimana? Penggunaan akun ID Belajar dapat membantu kami dalam menyusun pembelajaran dan mengurangi penggunaan kertas. Dengan memahami kekurangan kami terus memperbaiki diri. Dengan IKM kami percaya bisa membahagiakan murid.